perkenalkan, saya Lisa Kristanti dengan NIM 811422302 pada mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Saya di sini akan memaparkan video kreatif tentang PT UN melawan ketidakadilan birokrasi. Selamat menyaksikan. Bayangkan, Anda adalah seorang warga negara yang tiba-tiba menerima keputusan pemerintah yang terasa tidak adil. Sebuah surat keputusan yang merampas hak Anda tanpa penjelasan memadai. Disinilah peran peradilan tata usaha negara atau yang kita kenal dengan PT UN menjadi sangat penting. PT UN bukanlah sekedar gedung pengadilan biasa. Ia adalah benteng terakhir bagi warga negara untuk membela diri dari potensi kesewenang-wenangan birokrasi. Didirikan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986, PT UN memiliki misi mulia yakni melindungi hak-hak warga negara dari keputusan pejabat pemerintah yang tidak berkeadilan. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Sederhananya, ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya bisa berupa pencabutan izin usaha, pemberhentian pegawai negeri, atau penggusuran lahan. Peran PT UN sangat strategis. PT UN mengawal 4 prinsip utama dalam pemerintahan, yakni transparansi, yaitu setiap keputusan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu akuntabilitas, yakni pejabat wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Lalu keadilan, yakni melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir kepastian hukum, yakni menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Singkatnya, PT UN adalah polisi dalam sistem birokrasi yang memastikan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Contoh kasus, seorang warga bernama Pak Ahmad mendapat surat keputusan pencabutan izin usaha tanpa alasan jelas. Izin usaha yang selama puluhan tahun dikembangkannya tiba-tiba dicabut tanpa penjelasan yang masuk akal. Selama 15 tahun Pak Ahmad membangun usaha, setiap hari dia berjuang membayar pajak dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Pak Ahmad tidak tinggal diam dan memutuskan untuk melawan. Pertama, dia mengumpulkan dokumen, yakni 1. Surat keputusan pencabutan izin usaha. 2. Bukti-bukti perizinan sebelumnya. 3. Dokumentasi usaha selama 15 tahun. Dan yang terakhir yakni surat-surat pendukung lainnya. Langkah pertamanya adalah mengajukan gugatan resmi yang terstruktur. Pertama, mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdekat. 2. Membayar biaya pendaftaran. 3. Menyiapkan dokumen lengkap. Dan yang keempat, menunggu proses pemeriksaan awal. Tujuan utamanya jelas, yakni membatalkan keputusan pemerintah yang sewenang-wenang dan memulihkan haknya. Proses persidangan di PT UN bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan dokumen dan argumentasi hukum. Pak Ahmad harus membuktikan bahwa keputusan pemerintah pertama cacat hukum administrasi, 2. Tidak sesuai prosedur, 3. Merugikan hak-hak individunya, 4. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kisah Pak Ahmad membuktikan satu hal penting, dalam negara hukum tidak ada kekuasaan yang mutlak. Setiap keputusan bisa diuji, setiap tindakan pemerintah bisa dipertanyakan. Inilah esensi sebenarnya dari peradilan tata usaha negara, bukan sekedar lembaga peradilan, tapi benteng terakhir keadilan bagi warga negara. Selanjutnya terdapat proses gugatan. Tahap pertama yaitu pemeriksaan administratif. Pengadilan akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas, apakah sudah memenuhi syarat, apakah diajukan dalam batas waktu 90 hari sejak keputusan diterima. Lalu tahap kedua yakni mediasi dan konsultasi. Sebelum sidang dimulai, hakim akan mendorong proses musyawarah. Kesempatan terakhir untuk mencapai kesepakatan tanpa harus berkonfrontasi di ruang sidang. Bisa jadi pejabat pemerintah akan mencabut kembali keputusannya atau melakukan perbaikan. Tahap ketiga yakni sidang pembuktian. Inilah momen krusial. Kedua belah pihak akan saling menghadirkan alat bukti tertulis, saksi-saksi yang relevan, ahli yang kompeten, dan argumentasi hukumnya. Hakim akan mempertimbangkan
Yang pertama, apakah keputusan pejabat tersebut sah secara hukum? Apakah prosedur administrasi sudah benar? Apakah ada penyalahgunaan wewenang? Tahap keempat yakni putusan hakim. Setelah mendengar semua argumentasi, hakim akan menjatuhkan putusan. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, gugatan ditolak. Kedua, gugatan diterima sebagian. Ketiga, gugatan dikabulkan seluruhnya. Atau yang terakhir yakni gugatan tidak dapat diterima. Tahap terakhir yakni upaya hukum. Tidak puas dengan putusan, maka bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, kasasi ke Mahkamah Agung. Atau yang ketiga yakni peninjauan kembali untuk kasus-kasus tertentu. PT UN bukan sekedar lembaga peradilan, tapi harapan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Ketahuilah hak Anda lawan ketidakadilan untuk